Sesuai dengan jadwal, pagi ini kita ada siaran langsung dengan Dr. Andreas Ari Wijayanto, SPKFR, sebagai dokter spesialis rehab medik fisik yang berpraktek di Rumah Sakit Medirosa. Nah, dengan tema pada hari ini yaitu rehabilitasi fisik pasca operasi. Sebelum kita lanjut siaran langsung yang akan disampaikan oleh Dr. Andreas pada siang hari ini, sedikit saya sampaikan bahwa tadi menunggu teman-teman pada join. Jika punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk itu kepada Dr. Andreas, waktu dan tempat kami persilakan Dok untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang ini, sebelumnya saya terima kasih dulu pada Rumah Sakit Medirosa Cikarang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit edukasi kepada para penonton IG. Yang hari ini saya diminta untuk membawakan rehabilitasi medis pasca stroke. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya Dr. Andreas Ari Wijayanto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal dulu nih, sebenarnya stroke itu apa sih? Karena ini sebagai dasar. Untuk kita mengetahui apakah rehabilitasi itu berapa jauh, apa peranannya, kita harus tahu stroke itu apa. Nah, stroke itu merupakan suatu cedera yang diakibatkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Nah, karena ada gangguan peredaran maka ada kerusakan, ada cedera di otak yang mengakibatkan adanya gangguan dari fungsi otak tersebut. Karena kita ketahui bahwa fungsi otak tersebut digunakan untuk semua gerakan kita, semua aktivitas kita, semua yang mulai dari rencana sampai eksekusi, semuanya diatur di otak. Sehingga ada gangguan sedikit, ada cedera sedikit, akhirnya akan mengganggu fungsi otak tersebut dan juga otomatis akan mengganggu fungsi-fungsi seperti alat gerak, seperti menelan, seperti fungsi berbicara. Nah, kemudian kekurangan suplai darah tadi di area otak akan menyebabkan kelainan-kelainan ya, yang sifatnya adalah lebih dari 24 jam. Itu khas untuk stroke. Nah, kita lihat tadi kalau otaknya bermasalah, bagian otak tertentu bermasalah, maka akan menimbulkan gejala, yaitu seperti sulit berjalan, berbicara, memahami, serta kelumpuhan, ataupun beberapa yang mengalami mati rasa atau kebas pada daerah satu sisi, terutama sisi sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Jadi stroke itu sifatnya satu sisi. Nah, kemudian stroke itu merupakan suatu penyakit yang menyebabkan angka mortalitasnya itu tinggi. Kalau di Indonesia dia 3, dia urutan 3. Dan stroke juga memberikan kondisi disabilitas paling besar di seluruh dunia. Nah, berbicara dengan disabilitas pasca stroke, disabilitas pasca stroke apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah berupa gangguan kelumpuhan. Tadi saya bilang, kelumpuhan satu sisi, baik itu kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian bisa ada gangguan nyeri ataupun gangguan sensoris seperti baal, kesemutan, seperti itu. Kemudian ada gangguan berbicara. Pada umumnya pasien mengalami seperti bicara yang tidak lancar, menjadi pelo atau menjadi cadel seperti itu, sehingga bahasanya tidak dimengerti oleh sekitarnya. Kemudian ada gangguan berpikir, bisa lupa, bisa menjadi tidak bisa mengingat apa-apa,
bisa terjadi seperti itu. Dan yang paling penting, kebanyakan dari pasien stroke mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi itu kaitannya dengan gangguan di psikologisnya, seperti depresi, kemudian rendah diri. Itu menjadi disabilitas yang paling besar di pasca stroke, paling sering ditemukan. Nah, kalau kita tadi udah stroke, sebetulnya rehabilitasi medik itu apa sih sebenarnya? Jadi, rehabilitasi medik itu adalah suatu pelayanan kesehatan yang sifatnya utuh dan terpadu untuk mengembangkan kemampuan fungsional seorang pasien dan berikut juga psikologisnya. Dan seorang individu akan ditujukan atau memiliki goal atau target, dia itu mandiri dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi goal utama dari rehabilitasi itu adalah kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan rehabilitasi stroke? Rehabilitasi stroke bagian dari rehabilitasi medik. Hanya satu bagian, banyak bagian lainnya dari rehabilitasi medik. Nah, rehabilitasi stroke itu bagaimana? Sebuah layanan yang sifatnya komprehensif apa semua menyeluruh mengenai disabilitas yang tadi, mulai dari disabilitas gangguan gerak, disabilitas macam-macam. Dan kemudian rehabilitasi stroke itu berinterpretasi di pemulihan. Jadi bagaimana seorang pasien pasca stroke dia memulihkan dirinya sehingga dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan fungsional. Sehingga nantinya goalnya adalah sang pasien ataupun penderita pasca stroke dia akan memiliki kualitas hidup yang optimal. Tujuannya apa sih? Kembali lagi, pengembalian fungsi pasien secara mandiri di rumah, kembali lagi ke aktivitas menjadi tujuan utama. Di samping seperti kondisinya dikembalikannya di stabilisasi kondisi, kemudian pencegahan kondisi yang mengancam jiwa, dan adanya stroke berulang. Jadi jangan sampai di rehabilitasi stroke, jangan sampai kita mencegah, jangan sampai ada stroke berulang. Itu paling salah satu dari tujuannya. Nah, siapa aja yang terlibat di rehabilitasi? Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, antara lain fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, ortosis dan prostesis, perawat rehabilitasi, kemudian dokter gizi klinik, psikolog, dan pekerja sosial. Dua poin yang terakhir, psikolog dan pekerja sosial sangat punya peran. Dia memiliki peran dalam mengembalikan para pasien pasca stroke untuk memotivasi diri dan kembali lagi ke pekerjaannya. Nah, kalau tadi kita lihat definisi, kemudian apa itu rehab. Nah, bagaimana sih rehabilitasi stroke itu dilakukan? Diawali dari perawatan. Jadi kita bagi dulu nih, ada rawat inap dan rawat jalan. Kemudian kalau rawat inap tujuannya adalah mencegah dari efek imobilisasi, efek di mana tirah baring lama itu menjadi tujuan utama. Sehingga pada saat pulang di rumah sakit, pasien bisa mencapai suatu target. Misal, yang tadinya tiduran selama 2 hari, 3 hari, dia bisa pulang dengan duduk. Atau yang tadinya hanya bisa tiduran miring kanan, dia bisa jadi bisa duduk mandiri. Misalkan seperti itu. Nah, untuk dirawat jalan, untuk rehabilitasi stroke, nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi melakukan pemeriksaan kondisi medik. Ini akan bekerja sama dengan spesialis lainnya, seperti spesialis saraf, penyakit dalam, dan nanti spesialis lainnya yang berkaitan dengan stroke. Kemudian rehabilitasi medik akan memeriksa kondisi fungsional pasien, kemampuan pasien. Dia sudah seberapa lama sih dia tiduran lama, dia sudah bisa apa? Bisa duduk, atau bisa berdiri, atau bisa berjalan, dan lain-lain. Nah, kemudian dari kemampuan tersebut, kita akan melihat sejauh mana nih targetnya pasien ini. Apakah dia bisa kembali bekerja, atau hanya bekerja di sekitar rumah, atau hanya kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, ini menjadi target kita, menjadi goal kita, sejauh mana seorang pasien bisa melakukan
kemandirian sesuai dengan kemampuan fungsionalnya. Setelah kita nilai, maka kita harus tentukan programnya apa. Programnya apa saja? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah terapi fisik. Terapi fisik ini dibantu oleh tim fisioterapi. Ini gunanya adalah untuk memperbaiki kondisi dari sendi, kemudian mencegah imobilisasi lama, kemudian menjaga otot-otot tetap fleksibel. Selain terapi fisik, terapi fisik juga bisa membantu. Misalkan, ya tadinya dia tidak bisa duduk, tadinya dia tidak bisa berdiri, bisa kita targetkan, bisa dengan latihan duduk, latihan berjalan. Kalau misalkan dia ada gangguan nyeri, stroke ada selalu banyak ditemukan ada nyeri. Bila ada nyeri, maka kita tata laksana nyerinya. Jangan sampai bahwa stroke akan mengganggu penyembuhannya apabila ada gangguan nyeri ataupun ada gangguan dari organ-organnya. Kemudian apalagi seperti misalkan kalau membutuhkan tongkat atau alat bantu jalan, nah itu akan kita tentukan alat bantu jalan mana yang bisa digunakan bagi si pasien. Kemudian bila dia punya gangguan berbicara, maka kita masukkan program untuk terapi bicara supaya bisa ditata laksana sehingga pasien bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya dengan optimal. Kemudian terapi okupasi. Okupasi ini sifatnya adalah peningkatan kekuatan dan koordinasi otot secara umum. Jadi misalkan begini, pada saat seorang pekerja pabrik misalkan, maka kita akan melihat ini, dia bekerja bagian apa? Misalkan dia bikin produksi, maka tim okupasi terapi akan melatih semua kegiatan, semua aktivitas, semua tindakan-tindakan yang dilakukan selama dia bekerja, sehingga kita bisa mengoptimalisasi apakah dia bisa bekerja kembali atau menyesuaikan dengan kondisinya pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi saya sempat bilang bahwa kondisi psikologis seorang dari penderita pasca stroke adalah depresi. Paling sering adalah depresi. Kenapa? Karena dia kehilangan kemampuan. Mulai dari kemampuan dia tadinya bisa jalan, kemudian sekarang dia tidak bisa jalan, atau dia hanya di kursi roda. Ini akan membuat psikologi seseorang akan mengalami penurunan, dia akan down. Nah, kita direhabilitasi jangan sampai dia menjadi depresi. Itu salah satu dari kita punya program. Karena apabila sudah depresi, apabila sudah pasien tidak mau punya tujuan hidup dan lain-lain, percuma. Program rehabilitasi stroke percuma, tidak akan bisa dilakukan. Karena memang target tidak hanya ditentukan oleh dokternya, tetapi butuh juga dari pasien dan keluarga. Nah, rehabilitasi stroke yang berikutnya adalah untuk ke psikolog dan temu keluarga atau family meeting. Dua komponen ini yang menjadi dasar supaya rehabilitasi stroke bisa berjalan dengan baik, dengan hasilnya yang cukup optimal. Nah, lalu kalau udah melakukan rehabilitasi, kita hasilnya apa? Hasilnya adalah jangka panjang. Hasilnya berupa kemandirian. Ya. Tingkat keberhasilan pemulihan seorang pasien pasca stroke sangat berpengaruh dengan kondisi masing-masing pasien, kondisi medis pasien. Jadi kalau misalkan ada 5 orang pasien pasca stroke dengan kondisi stroke yang sama, kelemahan sisi yang sama, tetapi mereka punya program masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena setiap orang penderita 5 stroke tadi tidak sama. Gitu. Jadi ada yang hanya bisa duduk, ada yang bisa berdiri, hanya yang bisa berjalan, ada yang bahkan bisa tiduran saja. Bahkan itu semua memiliki program masing-masing, program rehab masing-masing. Jadi tidak bisa bahwa satu orang akan disamakan programnya dengan orang yang lain. Nah,
Kemudian ada juga pentingnya, hasil rehabilitasi itu penting adalah peran keluarga dan caregiver. Caregiver itu adalah semua orang yang terlibat dalam masa perawatan dari pasien pasca stroke. Nah, tidak ada sokongan dari keluarga dan caregiver, tidak ada sama sekali, dan juga sokongan dari dalam diri dari pasien. Yang tadi saya bilang, program rehabilitasi akan lambat. Dan memang walaupun latihan terus, berusaha terus, tetapi tidak ada motivasi, tidak ada kemauan, tidak ada social support dari keluarga, dari bergerak, berlatih untuk melakukan program rehab, itu akan hasil rehabilitasinya mungkin bisa berhasil, tetapi dalam jangka waktu proses sangat panjang. Nah, mungkin kira-kira seperti itu paparan saya. Cuma memang beberapa kesimpulan yang harus ataupun take home message yang akan saya sampaikan adalah satu, rehabilitasi stroke itu sifatnya utuh dan terpadu. Semua dokter terlibat, semua tim rehabilitasi terlibat, maka pasien center ataupun pasien sebagai pusat dari tata laksana stroke dari para dokter itu adalah ciri khas dari rehabilitasi pasca stroke. Kemudian pemulihan secara fisik dan psikologis ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat bahwa istilah adalah mind, body, and soul, itu menjadi salah satu, ya, fisik dan psikologis. Kita terapi fisik saja tanpa terapi psikologisnya percuma. Bisa perbaikan, bisa meningkat kemampuannya, bisa, tetapi tidak optimal. Dan kemudian yang pesan terakhir adalah dukungan keluarga. Karena setiap pasien stroke, berkali-kali selalu saya edukasi kepada pasien stroke, dukungan keluarga, dukungan caregiver, dukungan dari orang sekitar, dan dukungan dari dalam diri sendiri itu menjadi pintu keberhasilan dari rehabilitasi pasca stroke. Saya kira seperti itu edukasi hati. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih dokter atas paparannya yang begitu menarik sekali, bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu bagi teman-teman yang sudah join, jika punya pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk dokter Andreas, sembari kita menunggu teman-teman mungkin sedang mempersiapkan pertanyaannya, kira-kira dok, apa sih dok tips-tipsnya pada saat kita masa rehabilitasi medis ini pasca stroke itu seperti apa sih dok? Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan dok? Sebetulnya cuma satu tips ya, kalau yaitu berusaha dan sabar dulu. Kenapa? Rehabilitasi stroke itu bukan hanya seperti apa ya, minum obat batuk ya, kemudian atau pada saat kita sakit kepala kita minum paracetamol kemudian hilang sakit kepala, tidak seperti itu. Sifatnya jangka panjang dan sangat membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, dan prosesnya mengikuti proses dari rehabilitasi stroke itu sendiri, mulai dari penyembuhan dari bagian otak yang tadi cedera, dia akan memperbaiki dirinya sendiri, kemudian nanti dilatih, kemudian nanti dia bisa, akhirnya ujungnya adalah kemandirian. Paling itu Pak, kalau misalkan satu-satunya tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Iya dok, terima kasih. Nah itulah tadi tips-tipsnya. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah join, ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Karena kita buka sesi pertanyaan sekarang lewat kolom komentar.
Namun dok, kan Rian share juga di sosmed Rian dan di di WA story-nya Rian, ada beberapa yang bertanya dok, jadi istilahnya itu pertanyaan titipan dok. Karena kenapa itu balik lagi ibu-ibu yang nggak punya Instagram. Jadi kita utamakan dulu teman-teman yang join. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Karena ini ada banyak banget dok pertanyaan yang masuk ke WA Rian dok. Nah, jadi nanti Rian pilih random aja mana yang pentingnya aja. Yang pertanyaan yang penting semua sih, namun yang dapat dijawab oleh Dr. Andreas pada siang hari ini. Untuk itu pada teman-teman yang sudah join, silakan tulis pertanyaannya ya. Oke dok, sembari teman-teman mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan, ini dok ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Rian, karena Rian juga share di WhatsApp pribadi Rian, itu ada pertanyaan dari Ibu Fatima dok. Nah, kata Ibu Fatima, pada saat masa rehabilitasi dok, ada nggak sih makanan yang harus kita hindarkan dok, atau makanan yang harus kita sediakan supaya untuk mempercepat pemulihan dari pasca stroke ini dok, atau kesembuhan dari pasca stroke ini dok? Itu kata Ibu Fatima dok. Untuk makanan Ya. makanan. Oke, gini, kalau untuk makanan mungkin gini, balik lagi ya, stroke itu punya komorbid atau punya penyakit penyerta. Misalkan ada diabetes mellitus, kemudian ada hiperkolesterolemia, yang kolesterolnya tinggi, ya, kemudian ada tekanan darah tinggi. Nah, dari situ sebetulnya yang bisa kita masukkan. Makanan apa? Misalkan kalau punya diabetes atau punya penyakit gula misalkan, itu akan dihitung nanti, kalorinya akan dihitung oleh para tenaga gizi, itu paling penting nanti, mengurangi gula, kalorinya nanti dibatasi. Makanya itu pentingnya apabila punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, kemudian kolesterol, mungkin akan harus mengurangi ya, bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi kalau dari tim rehabilitasi adalah mengurangi, atau yang harus dirubah adalah pola hidup, pola makan itu dulu. Nah, nanti bagaimana sih pola makan yang benar dan pola makan yang baik? Nah, itu harus ditata laksana dengan satu orang, tidak bisa dipukul rata. Misalkan nih, saya diabetes, ibu A, B, C, D, semuanya sama programnya, tidak. Ya, itu makanya kenapa pada pasca stroke, tata laksana gizi, tadi mungkin ada dokter gizi yang terlibat, nah itu harus ada konsultasi terlebih dahulu. Karena tidak semua gizi ataupun tidak semua orang yang dengan diabetes mellitus tidak membutuhkan gula. Ya, tapi dia badan juga membutuhkan gula, membutuhkan yang lain. Ya, jadi nanti saran saya sebetulnya harus dikonsultasikan dulu, pertama ke dokter spesialisnya, saraf atau penyakit dalam, kemudian nanti dikonsultasikan ke dokter gizinya atau ahli gizinya. Nah, nanti kita dilihat, baru nanti kita bisa melihat tata laksananya seperti apa. Nah, rehab perannya adalah mensupport latihan supaya tadi kondisi medisnya stabil dengan cara berlatih, beraktivitas, seperti itu kira-kira. Oke ya dok. Terima kasih dok atas jawabannya. Ya, balik lagi kepada teman-teman yang sudah join. Kita masih ada waktu untuk mempersilakan teman-teman untuk bertanya, tulis aja di kolom komentar. Karena ini jujur aja kalau di WhatsApp pribadi Rian itu banyak banget pertanyaannya dok yang masuk. Cuman nanti kita pilih random aja mana yang bisa kita jawab pada siang hari ini. Begitu masih kita tunggu dari teman-teman yang sudah join, silakan untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke dok, sembari kita menunggu lagi nih pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sedang disiapkan oleh teman-teman yang sudah join, kita
Sekian baca aja dok ya. WhatsApp masuk ini dari Ibu Nayu Muna. Dia bilang gini dok, dokter pada saat masa pemulihan ada nggak sih apa gerakan-gerakan yang dapat kita lakukan setiap harinya atau pada saat bangun pagi hari yang bisa kita lakukan bagi para penderita stroke ini yang pada saat masa rehabilitasi medik pasca stroke-nya sendiri dok. Jadi bisa diimplementasikan mungkin maksudnya dari aktivitas sehari-hari di luar dari konsul ke dokter spesialis di fisioterapi dok kayak gitu dok. Ya, terima kasih. Ya, gerakan-gerakan sebetulnya ada, ya ada. Makanya tadi programnya salah satunya adalah mencegah imobilisasi dengan cara kita mobilisasi. Misal kita melakukan pergerakan semua sendi, misalkan ini yang bisa dilakukan oleh semua pasien dengan pasca stroke. Yang paling mudah adalah menggerakkan seluruh sendi. Misal pada saat kita air, misalkan kita tengokkan ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, kemudian katakan ke kiri, katakan ke kanan. Kemudian dilanjutkan lagi nih ke bahu, misalkan kita gerakan bahunya, ya. Setiap sendi digerakkan 1-2 kali sampai kalau saya selalu bilang gerakan 10 kali. Misalkan kalau pada pasca stroke ada yang tidak bisa bergerak, misalkan jari-jarinya tidak bisa gerak, ini misalkan tangan kiri saya tidak bisa bergerak, maka bantulah dia gerakan, misalkan salah satunya seperti ini, seperti itu. Jadi tekuk dia, ajak sehingga sendi tetap bergerak gitu. Nah, jangan lupa jangan hanya tangan, tapi kaki pun juga. Misalkan tadi tidak bisa bergerak sama sekali sisi kirinya, ya, maka dibantu digerakkan oleh dokter di rumah. Setiap sendinya digerakkan pelan-pelan. Bila ada rasa nyeri, dihentikan, ya. Karena kenapa? Rasa nyeri itu adalah alarm tubuh kita. Jadi kalau misalkan ada rasa nyeri, langsung dikonsulkan ke dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi supaya dilihat sumber nyerinya dari mana. Ya, karena setiap orang bisa latihannya pasti berbeda. Gitu. Itu yang paling mudah. Contoh paling mudahnya adalah menggerakkan sendi-sendi kita pelan-pelan, perlahan-lahan. Baik itu dibantu ataupun kita bergerak sendiri. Kira-kira gitu. Oke, iya sangat bermanfaat sekali dok. Nanti pertanyaan ini Rian sampaikan langsung kepada Ibu Nayu Maimunah karena berhubung dia nggak punya Instagram, jadi dia menitipkan pertanyaan itu dok. Oke dok, ada satu pertanyaan lagi dok. Ini dari @Anung Nurmala dok. Pertanyaannya gini dok, dokter mau tanya, kalau yang stroke boleh dipijat atau diurun enggak ya dok katanya, gitu dok, silakan dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anung Nurmala. Pertanyaannya dokter mau tanya, kalau pada saat stroke boleh diurut enggak katanya gitu dok, diurut atau dipijat dok. Begini ya, kalau masalah urut saya tidak bisa menyarankan lebih jauh. Kenapa? Saya berpedoman orang yang melakukan massage. Kalau urut itu salah satunya massage ya. Salah satunya adalah massage. Kalau saya berpedoman bahwa selain dari tim rehabilitasi ya, seperti fisioterapi ya, salah satunya fisioterapi ingin meresepkan massage. Beliau ini kan sudah memiliki sertifikasi ya, sudah sekolah lama ya, kemudian sudah punya jasa dan lain-lain, dan dia merupakan tenaga medis. Jadi mau melakukan massage pada orang stroke, saran saya dilakukan sesuai dengan indikasi. Satu, ada nggak indikasi indikasinya atau tidak. Yang kedua, orangnya melakukan ahli atau tidak. Ahli itu dalam arti bahwa tadi yang saya bilang, seperti fisioterapis misalkan, beliau tidak hanya massage saja, karena massage itu hanya bukan urut ya. Kalau saya lebih senangnya bilangnya massage, karena massage itu hanyalah salah satu bagian kecil dari
fisioterapi itu. Dan juga bagian sangat-sangat kecil dari rehabilitasi stroke secara keseluruhan. Jadi kalau menurut saya mau urut bagaimana, siapa yang melakukan itu penting, harus ada indikasinya. Karena tidak semua stroke tiba-tiba diurut itu. Kalau dari pandangan saya, karena memang setiap stroke itu ada indikasi atau ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kira-kira begitu. Oh iya, ya betul sekali ya dok. Jadi kita harus kalau kita mempercayai secara medis, ya udah berarti kita harus ikut secara prosedur dari medis apa yang sudah kita kontrol ke dokter rehab medis seperti itu ya dok. Betul sekali dok. Oke dok, mungkin satu pertanyaan terakhir kali dok ya, karena mengingat waktu kita sudah di penghujung. Kira-kira dok, ini pertanyaan dari Bapak Suseno ya, Bapak Suseno yang masuk lagi ke WhatsApp Rian, karena ini banyak banget, jujur aja dok, seperti itu. Pertanyaannya gini dok, seberapa kemungkinan besarnya dok, gini dok, seberapa pengaruh dari stres terhadap percepatan dari pemulihan dari rehabilitasi pasca stroke ini dok, gitu dok katanya, karena mungkin menurut beliau bahwasanya dengan setelah didiagnosa sebagai pengidap stroke, mungkin dia stres banget dok, karena setiap hari mungkin kepikiran bagaimana bisa mencari nafkah, bekerja dan sebagainya, sehingga stres. Nah, seberapa pengaruhnya stres itu sendiri terhadap mempercepat pemulihan dok? Seperti itu dok. Mohon dok. Terima kasih Pak Suseno ya tadi ya. Bapak Suseno ya. Jadi tadi mungkin beberapa paparan saya melihat kondisi psikologis menjadi salah satu gerbang pintu untuk rehabilitasi stroke itu bisa masuk ya. Stres ini kaitannya banyak dengan tekanan ya. Tekanan ini kalau dari sepanjang praktek mereka akan memikirkan adalah kapan sembuh ya, kapan sembuh, kapan saya bisa normal lagi, kemudian kapan saya bisa jalan kayak dulu lagi. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya kenal, retorika lah istilahnya, selalu ada yang selalu ditanyakan. Nah begini, pasien dari orang-orang dengan pasca stroke, kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa dia akan mengalami sedikit ataupun banyak disabilitas. Yang tadi yang saya bilang, mulai dari kelumpuhan, kemudian gangguan velo bicara, tidak bisa mengerti, bisa lupa, itu akan sangat mempengaruhi disabilitas itu akan sangat mempengaruhi dari kondisi psikologis. Semakin dia tertekan, semakin dia terdepresi, itu akan memanjangkan. Ini sesuai dengan sesuai pengalaman saya, dia akan memanjangkan prosesnya, proses rehabilitasi, proses pemulihan. Kenapa? Kalau sudah stres atau sudah depresi, kita cenderung untuk udahlah, daripada nggak bisa ini, nggak bisa itu, udahlah saya mah tiduran aja. Atau saya udahlah begini aja, udah enak, udah di kursi roda, begini enggak. Jadi akhirnya akan semakin menurunkan kondisi di pasien tersebut, sehingga pemulihannya untuk menjadi mandiri yang bagian dari kedokteran fisik dan rehabilitasi itu akan sangat memanjang. Bahkan beberapa yang saya pernah temui akibat dia hanya tiduran, karena memang kemampuannya tiduran tanpa melakukan latihan, exercise, atau posisi duduk sebentar saja, itu malah makin melambatkan pemulihan. Dan saya, mungkin untuk masalah psikologis adalah pasien pasca stroke adalah berpikirnya jangan kapan sembuh. Kalau menurut saya ya, mungkin dokter lain menyarankan, tapi kalau menurut saya adalah kapan ya saya bisa melakukan sesuatu. Kapan ya saya bisa bikin apa ya, saya bisa melakukan apa ya, saya mau ngapain ya ke depannya ya dengan kondisi saya seperti ini.
Karena begini, kalau saya ya merefleksikan ke diri saya sendiri, kalau saya bilang kapan ya aku sembuh ya, saya nggak akan maju-maju karena pemulihannya adalah jangka panjang dan bisa menyebabkan disabilitas yang memanjang, bahkan ada juga bisa sampai ke handicap, kecacatan. Kita jangan sampai ke arah handicap, kecacatan tadi. Makanya kalau saya selalu menyarankan jangan berpikir saya normal. Normal itu ada relatif menurut saya. Misalkan saya bisa makan, tapi seorang lain makan normal pakai 2 tangan, pakai sendok garpu. Ya, tapi kalau tangan kiri saya lemah, saya masih bisa makan kok dengan 1 tangan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir bahwa supaya bisa mengencourage atau mendorong pasien untuk lebih pemulihan dan mengikuti program rehab yang baik, berpikir saya mau ngapain sih setelah saya stroke, apa yang bisa saya lakukan. Maka dari situlah motivasi dulu muncul, mampu membantu program rehabilitasi. Nah, kira-kira gitu Pak. Ini mungkin nanti tadi masuk TV. Iya, betul sekali ya dok. Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari pertanyaan ini bahwasannya jika kita semangat berpikir positif itu akan menjadi energi ya dok. Sehingga kesembuhan akan bisa secepat mungkin. Karena kenapa? Balik lagi bahwasannya Tuhan tidak akan menciptakan penyakit kalau tidak ada obatnya seperti ya dok. Jadi insya Allah kalau kita yakin dan percaya, apalagi mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita, insya Allah itu akan cepat sembuh. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya seperti itu ya dok. Penting kita berusaha dan yakin dan ikut sesuai dengan anjuran dan resep dokter yang kita konsulkan seperti itu ya dok. Ya mungkin itu saja ya dok, karena kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak banget dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk, cuman karena mengingat waktu ya dok, sudah masuk jam 12, jadi sampai di sini pertemuan kita IG live pada siang hari ini. Terima kasih Dokter Andreas atas waktunya sudah berbagi ilmu, sharing. Ini sangat bermanfaat sekali baik secara pribadi dan untuk teman-teman yang sudah join pada siang hari ini. Dan bagi kalian yang ingin konsul ataupun ke Dokter Andreas, silakan datang aja ke Rumah Sakit Medi Rosa Cikarang dengan jadwal kami selalu update di feed-nya IG RS Medi Rosa Cikarang. Terima kasih ya dok, selamat siang, semoga bermanfaat dok. Terima kasih dan sampai jumpa di IG Lab Rumah Sakit Medi Rosa selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di